Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Oke, kembali lagi sama astagfirullahaladzim, ngomong apa aku. Kembali lagi sama saya Yodan Pranata ke Tripods edisi, nggak tahu edisi keberapa. Tadi ini briefnya nggak ada tulisannya. 9 ya? 9 itu tag-nya Pak. Tapi kan Anda sukanya ngepostnya kan suka seenak-enak sendiri. Nggak tahu episode kita recordnya yang ke-9, postingnya keberapa nggak tahu. Seenak-enak aja, produsernya emang rada-rada ngawur gitu. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tadi aku di brief sama produsernya, katanya jangan terlalu banyak gojek gitu, karena ini agak serius pembahasannya. Kita mau membahas negara, jadi nggak usah terlalu banyak gojek gitu, katanya gitu. Nanti daripada saya dimarahin, gaji saya dipotong sama produsernya, jadi saya ngikut aja lah gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yang pastinya orang-orang pinter Jogja gitu. Mereka dari Gajah Mada menginspirasi. Sehe dulu dong. Ya, dari namanya aja kan sudah menginspirasi. Jadi kayak Troya ya, menginspirasi. Nggak tahu apa yang diinspirasi. Oke, kita kenalan dulu teman-teman dari Gajah Mada menginspirasi. Kebetulan ini mahasiswa UGM semua ya. Kebetulan banget akhirnya saya diberi kesempatan untuk ngobrol sama sebayanya saya gitu. Dari kemarin soalnya saya nge-host itu pada tua-tua gitu. Bisa tetap baik tadi. Jangan gitu loh. Kayak aku nggak punya gojekan lain gitu loh. Ya emang iya sih, gojekannya itu terus. Jadi akhirnya mereka kan nggak tahu, makanya kamu jangan bikin kayak gitulah. Mereka kan nggak tahu kan, kelihatannya kan gojekan yang fresh gitu loh. Jadi satu alma mater kita gitu ya. Cuman kemarin karena saya percepatan gitu, saya kuliahnya hanya setahun di UGM gitu. Ya, kebetulan kayak kebetahan ya di Gajah Mada menginspirasi. Iya, terlalu betah. Ya karena itu tadi saya terlalu pinter. Jadi akselerasi. 1 tahun selesai di UGM. Oke, so kenalan dulu dari masnya. Siapa namanya? Silakan memperkenalkan diri. Kalau nama saya Farhan Afif Farahul, biasanya dipanggil Afif ya, di UGM. Jurusan apa jurusan? Jurusannya Fakultas Psikologi. Oh, psikologi. Oke. Role-nya apa di sini? Ada role-nya gitu nggak? Ada sih. Ada. Kalau Apa saya di Gajah Mada menginspirasi sebagai ketua divisi dari divisi kurikulum namanya. Oh, Kurikulum. jadi yang ngatur apa yang mau dikasih pembelajarannya gitu Ya, ya? benar. Oke. Terus selanjutnya mbaknya? Ya. Nama saya Nolita Hanatita, biasa dipanggil Tata. Saya dari Fakultas Filsafat. Nah, filsafat. Di sini saya jadi kepala sekolahnya Gajah Mada Inspirasi. Oh iya. Oke. Saya mau tanya pertanyaan serius. Aduh, Tolong dijawab. jangan. Dari dulu saya penasaran. Sebetulnya mahasiswa filsafat itu mempelajari apa? Mempelajari cara berpikir yang benar gitu. Kapan-kapan Cara kita ngobrol lah. berlogika yang benar. Jangan-jangan cara pikir saya salah gitu. Saya suka nggak nyambung sama orang-orang gitu. Pikirnya. Justru di filsafat tuh belum Gak tentu ada sesuatu salah yang benar. salah benar. Itu tuh iya, belum tentu. gak gitu ada ya? salah, gak ada benar. Oh gitu ya? Belum Lo tadi kok katanya cara berpikir yang benar. Maksudnya gimana maksudnya? Ya itu justru gak bakal Pemahaman tentang gak bakal kebenaran nemu. itu sendiri gitu? Iya, gak bakal. Berat Pak. Oke, role-nya di Gajah Mada menginspirasi apa? Tata? Jadi ini kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Oh iya. Kalau di Tripods itu kepala sekolahnya Mas Novan. Nah. Oh, oke. Oke, selanjutnya mbaknya. Oke, saya Kartika Rahmawati, biasa dipanggil Tika, dari Fakultas Sekolah Vokasi. Kalau di Gajah Mada menginspirasi sendiri, saya sebagai wakil kepala sekolah. Oh gitu. Iya. Oke. Tadi apa? Vokasi ya? Dari Iya, vokasi? sekolah vokasi. Oh iya. Afif, Tata, Tika. Oke. Aku pengen tahu dong, kemarin tuh kan kita kenalan, maksudnya Troya dengan Gajah Mada menginspirasi ini kan dari sebuah gerakan yang kita inisiasi, gak disiplin, gak main waktu itu ya kan. Nah, waktu itu kita istilahnya ada gerakan sosial lah, tentang kampanye untuk disiplin lah, paling enggak kan kayak gitu. Nah, tapi aku sendiri belum tahu nih, kita teman-teman juga belum tahu sebetulnya Gajah Mada menginspirasi itu apa sih gitu. Gajah Mada menginspirasi itu apa? Jadi
bisa diceritakan sedikit mungkin apa itu Gajah Mada menginspirasi? Oke, jadi Gajah Mada Inspirasi itu komunitas mengajar, gitu, kerelawanan, gitu, volunteeran yang kita berfokus sama pendidikan karakter. Gitu. Kita mengajar anak dari usia 6 sampai 13 tahun, jadi kurang lebih dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gitu. Oke. Kenapa kok pendidikan karakter? Yang maksudnya ini terlahirnya tahun berapa sih Gajah Mada menginspirasi? Tahun 2013. Oh, belum lama-lama amat lah ya. Udah mau udah hampir 8 tahun. Soalnya aku kan kuliahnya 2010. Belum ada. Oh gitu ya? Iya. Oke, terlalu tua. Oke. Tahu nggak, walaupun waktu itu kalian belum ada ya, tahu nggak sih sebetulnya kok kenapa sih mengarahnya dari awal tuh memang pendidikan karakter? Dari awal berdiri Gajah Mada menginspirasi? Atau enggak? Atau sudah berevolusi? Enggak sih, jadi awalnya Gajah Mada Menginspirasi itu salah satu proyek KKN gitu. Oh, gitu. Jadi oke. pengabdian masyarakat gitu. Oh, tapi terus kenapa terus sekarang terfokuskan ke pendidikan karakter gitu? Karena kalau misalkan pelajaran biasa itu dari sekolah biasa sudah ada gitu. Jadi kalau Kami melengkapi. Iya, Oh, gitu benar ya. sekali. Yang ditargetkan apa sih dengan teman-teman kan pasti semangat nih karena kan ini kan sosial nih kan. Sosial teman-teman pengen nih sharing atau memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anak usia 6 sampai 13 tahun itu tadi tentang pendidikan karakter. Nah, goals-nya itu apa sih? Apa sih yang pengen kalian capai sebetulnya? Silakan. Atau saya aja yang jawab? Goalsnya mungkin kurikulum nggak sih? Iya, Nggak, silakan. lanjut dulu lah. Lemparan. Oke, goals kita lebih ke gimana caranya anak itu bisa terbangun emosionalnya secara matang gitu kan, karena kita kan mereka kan masih belum matang gitu kan. Nah, itu kita perlu dampingin gitu. Dan goals kita itu mereka jangan Begini, mungkin saya bantu sedikit. ya kamu Ini yang anak psikologi harusnya jawabannya lebih ini nih, lebih keren ya. Jadi kurang lebih dulu itu kan Gajah Mada Menginspirasi itu konsepnya bermitra dengan SD gitu, Mas. Oh, Jadi gitu, bermitra dengan SD, di mana SD-nya itu sebenarnya mereka sudah punya kurikulum sendiri kan yang mengacu kepada pendidikan nasional. Yang mana itu kalau di psikologis kan itu cognitive development-nya. Okay. Jadi mereka belajar tentang gimana ya belajar kayak biasa lah gitu. Tapi mungkin yang kurang dari pendidikan Indonesia yang mungkin sudah disadari kita bersama juga itu tentang sosial, emosional dan juga moral development dari anak. Oke. Nah, disitulah kenapa kurikulum yang dibawakan oleh GM itu lebih banyak berfokusnya mencoba untuk membangun pendidikan karakter yang membantu perkembangan moral, sosial dan emosi anak tadi. Oke, keren. Tapi enggak, ini sedikit sharing aja ya, Bro. Memang betul sih. Menurut kalian, ini enggak sih pendidikan kita itu secara pendidikan formal itu kurang banget gak sih untuk yang mengarah ke situ, yang lebih ke karakter? Kayak sekarang tuh ke intelektual semua gitu kebanyakan. Oke, mungkin ada pendapat dulu. Kalau menurut saya ya kurang. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya upaya untuk melengkapi itu tuh udah ada dari pemerintah, cuma memang implementasinya susah gitu Mas, menurut saya sih. Karena tidak semua lembaga dan instansi pendidikan punya kemampuan yang mumpuni untuk menerapkan implementasi dan tujuan tadi itu yang kita bawa itu kayak. Berarti maksudnya itu lebih ke pengajarnya kah atau infrastrukturnya kah menurut Afif? Kalau menurut saya keduanya bisa jadi. Kompleks sih. Kompleks, cukup kompleks gitu. Makanya kalau dari kami sendiri mungkin GM ini adalah salah satu upaya juga dari kami untuk membantu pendidikan Indonesia tadi untuk melengkapi kurangnya itu tadi. Oke. Total berapa nih timnya atau pengajarnya sendiri? Total berapa sekarang? Kisaran 80 aktif ya. Dan itu semua mahasiswa UGM? Iya, Mahasiswa semua UGM. mahasiswa Semua UGM. mahasiswa UGM. Oh, oke. Bentar ya, aku ngepek dulu. Oke, focusingnya ke pendidikan karakter gitu. Itu lingkupnya daerah mana aja sih? Maksudnya, offline online kah? Dua-duanya sih. Kita untuk kegiatan ngajarnya offline. Iya. Oh, kegiatan mengajarnya offline. Iya. Terus untuk daerahnya berarti masih daerah Lingkungan Jogja? Yogyakarta. Oh gitu. Untuk saat ini lebih banyak ke daerah mana?
Untuk periode ini kita ada Parangtritis, namanya di Gardu Action. Iya. Oh, itu apakah ganti-ganti terus atau memang itu tuh sudah paten situ tuh selalu dibina gitu? Setiap periode kita ganti. Tahun-tahun sebelumnya kami di SD formal seperti itu. Oh, jadi masuk ke SD ya, kerjasama ke SD ya. Tapi mungkin karena pandemi gini itu kan SD rata-rata masuknya online gitu kan ya Mas. Dan mereka tuh agak kesulitan juga sebenarnya kalau misalkan ada komunitas yang mau menyesuaikan juga ke mereka. Makanya kita mengambil langkah untuk coba kita ganti mitranya, bentuknya komunitas juga gitu atau jadi tidak SD formal lagi. Kalau untuk online sekarang. Oke. Aku punya pertanyaan yang ini nih. Kan kalian kan tadi balik ini sosial gitu kan. Apalagi nggak banyak semuanya anggotanya adalah mahasiswa gitu. Nah yang namanya sebuah gerakan itu kan pasti butuh yang namanya pembiayaan tuh. Nah kalau kalian sendiri dari pembiayaan itu gimana sih, siapa sih yang support gitu, atau dari mana sih sumber dana kalian? Oke. Karena Gajah Mada Menginspirasi ini tuh masih dinaungi BEM, jadi kita dananya dari Ditmawa UGM gitu. Oh jadi masih masuk BEM juga ya? Iya. Oh oke. Gimana sih ceritanya? Tadi kan ceritanya dari program KKN tuh. Kok bisa ada yang tahu nggak, walaupun kalian waktu itu nggak ada ya? Ada yang tahu nggak sih ceritanya? Waktu itu tuh dari itu kok bisa jadi sebuah komunitas yang nggak cuman KKN, terus bisa nyampe masuk ke BEM juga sekarang gitu. Mungkin bisa diceritakan dikit. Sependek pengetahuan saya. Oh iya. Itu ya program KKN terus karena berdampak dan ternyata kok kalau diberhentikan sangat disayangkan, jadi akhirnya dilanjutin gitu. Dan pada saat itu cari mungkin bisa dibilang bantuan gitu, maksudnya ini gimana caranya supaya bisa tetap ada gitu. Terus akhirnya dinaungi sama BEM itu tadi. No, udah jalan berarti 8 tahun Iya, sekarang 8 jalan tahun ya, udah lumayan ya. Oke. Oke. Ini ada catatan menginspirasi dunia. Apa itu menginspirasi dunia? Itu tagline ya. Kenapa kok tercetus? Apakah itu waktu program kalian atau emang dari dulu? Dari dulu sih. Apa maksudnya yang kalian tagline itu kan jargon yang digaungkan gitu kan. Nah, apa yang kalian inginkan dengan mengeluarkan jargon tersebut, menginspirasi dunia? Doanya nggak cuma kita aja yang menginspirasi mereka, tapi kita juga terinspirasi dari mereka seperti itu. Keren. Aplaus dong, teman-teman. Diam aja. Inspiratif gitu ya kan. Nah gini loh, podcast tuh gini, nggak jangan gojekan terus. Apalagi Sanu yang bawain kan gojekan tok di sini. Istiqoroh. Iya istiqoroh. Oke, kebanyakan teman-teman tim dari GM sendiri itu dari fakultas mana sih atau jurusan mana? Kebanyakan? Di semua fakultas ada sih, tapi mostly psikologi. Mendominasi psikologi. Iya, emang mendominasi psikologi ya. Iya. Karena memang ranahnya mungkin kali ya. Saya tuh pengen kuliah psikologi loh. Iya, ini beneran. Iya beneran, aku mau kuliah psikologi. Aku tuh kan S3 sekarang. Ya, S1 3 kali nggak ada yang lulus itu. Nah, aku kayaknya nanti lah kalau udah umur 30-an nanti inilah pengen kuliah lagi psikologi. Sekarang kan aku masih 22. Amin. Percaya loh. Mereka tuh nganggurnya percaya Pak tadi, Mbak. Ini kayaknya kita gampang diculik ya. Dibohongin gampang soalnya. Percaya. Oke, terus sekarang baru ada project apa nih dari GM sendiri? Baru ngerjain apa? Baru ada planning apa? Oke. Kalau misalkan offline kita ngajar itu tadi di Parangtritis tiap hari Minggu, namanya di Gardu Action. Terus kalau misalkan online kita ada project bareng sama Universitas Indonesia sama Institut Teknologi Bandung. Dan untuk online versi go internasionalnya kita kerjasama sama UITM atau University Islam Teknologi Mara di Malaysia. Gitu. Dan rencananya insya Allah kalau yang UITB itu September, yang UITM Malaysia itu November. Terus yang lagi jalan itu kita aktif jadi case contributor sama evaluator di AI for Impact itu dari Singapura. Bikin chatbot gitu, dan acaranya baru aja selesai kemarin Minggu gitu. Kalau yang sama
universitas lain kolaps tadi itu projectnya ngapain? Kalian bikin apa? Webinar gitu. Webinar. Ada mentoringnya juga kayak webinar gitu. mentoring. Gitu. Apakah akan dibuat rutin, annual atau apa gitu? Atau cuma sekali project event aja yang kalian bikin? Untuk sementara ini sekali project. Oh, masih sekali ya. Semoga bisa lanjut terus. Berkelanjutan. Amin. Keren. Terus apa sih kesusahan kalian menjalankan sebuah komunitas ini gitu kan? Soalnya kan ya macam-macam ya, komunitas kan banyak, terbang dan tenggelam kan gitu kan. Dan kalian sudah 8 tahun, apa sih kesusahannya? Dan kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang gitu? Bisa 80 orang loh, itu udah keren untuk aku melihatnya sih keren itu gitu. Apalagi memiliki visi yang keren juga. Aku sangat setuju bahwasanya pendidikan karakter itu penting banget untuk anak-anak sekarang. Nah, kenapa kok menurut kalian kok bisa, apa kesulitannya dan kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Mungkin Dika, silakan. Kalau kesulitan mungkin yang utama kesibukan ya, karena kita semua kan mahasiswa gitu kan, kesibukan akademik itu pastinya, apalagi teman-temannya Saintek biasanya laporan, laprak dan lain-lain itu banyak. Saya itu kayak gitu. Iya kayak gitu. Terus kalau kesulitan itu, terus kalau ditanya kenapa sih bisa bertahan sampai sekarang, pastinya karena adanya kemauan dari teman-teman semua untuk menghidupi Gajah Mada Menginspirasi ini kayak gitu. Nggak cuma dari teman-teman volunteer tapi juga semua pihak yang terlibat, teman-teman BEM juga kayak gitu. Itu sih mungkin dari teman-teman yang lain. Ya mungkin ya kalau untuk tentang kesulitan yang pastinya ya karena sekarang pandemi ini, jadi kita kan biasanya kalau dasar dari organisasi kan memang ada bonding, terus juga ada kegiatan apa yang memang menyatukan anggota. Sedangkan kalau sekarang kondisi kita online gini tuh untuk ngadain bonding, untuk ngadain apa tuh kan agak susah. Kalau iya pun kan berarti harus meet terus, meet online terus. Dan itu cukup berimpact sih sama volunteer. Soalnya kan di GM ini sifatnya volunteering gitu. Bukan sebuah organisasi yang benar-benar wajib banget gitu. Makanya volunteering itu ya ada beberapa yang mungkin kehilangan dimotivasi mungkin dimotivasi, terus juga mungkin ada yang mulai meragukan tujuan awal dia sih, kenapa sih di sini tuh udah relevan gak sih sekarang gitu kan, ada pandemi aku bisa ngajar nggak sih gitu, aku bisa datang nggak sih, segala macam. Nah, untuk kegiatannya sendiri untuk anggota tuh tadi kan ada kegiatan yang untuk bangun bondingnya seperti apa, itu ada nggak sih kegiatan rutinnya gitu? Ada sih, ada di Gajah Mada Menginspirasi tuh ada namanya divisi volunteeran. Jadi itu tujuannya ngajain bonding kayak gitu, ada first gathering, ada kalau misalkan pas puasa ada namanya ngabuburit jadi ngabubumit. Kayak gitu, terus ada makrab gitu-gitu. Itu apakah semua apakah ada gimana sih recruitment-nya untuk orang, biasanya kan untuk mahasiswa baru pasti dikenali dulu tuh. Ya kan? Nah, kalian untuk recruitment-nya tuh gimana sih caranya? Oke, jadi pertama ketika mereka daftar itu ada dua kan, ada micro teaching 1, ada micro teaching 2. Di situ sebenarnya kita udah mulai memperkenalkan sebenarnya kita ngapain gitu dan apa yang harus mereka lakukan. Terus setelah mereka benar-benar lolos, ada namanya upgrading gitu. Di situ kita benar-benar fully kita menjelaskan ya Gajah Mada Inspirasi itu sebenarnya seperti apa sih kayak gitu. Berarti nggak semuanya yang daftar itu bisa lolos masuk ya? Enggak semua. Ada seleksinya juga. Ada seleksinya. Yang micro teaching tadi yang disebut Tata itu bentukannya kayak semacam studi kasus tapi langsung. Iya, studi kasus sekaligus kayak role play gitu, menghadapi kira-kira ini ada studi kasus dari anak atau kasus dari gimana mengajar gitu. Nah, misalkan kasusnya itu yang dilihat dan dinilai dari calon itu adalah bagaimana dia menyelesaikan kasus itu gitu, bagaimana dia menghadapinya gitu. Nah, itu dilihat dari sana tuh biasanya penyeleksiannya. Terus juga ada wawancara kan ya? Iya, ada wawancara gitu. Iya. Enak Pak, aku kalau ngobrol sama anak-anak intelektual tuh enak. Ngobrolnya itu berisi gitu loh, enak gitu. Kuliah lagi. Sempat ya kan, bentar lagi aku sempat. Amin. Iya. Enak itu, ngobrolnya enak. Oke. Aku mau ngobrol, tapi ini di luar konteks GM sih sedikit ya. Kalian kan tadi kita sempat ngobrol di belakang, kalian kan 2019 semua angkatannya. Iya. Ya kan? Nah, berarti kalian ini dong ngalami yang namanya kuliah offline dan online gitu. Perbedaan apa sih sendiri yang kalian sebagai mahasiswa, bukan sebagai anggota dari Gajah Mada Menginspirasi, kalian apa sih yang kalian alami atau
kesulitan atau keenakan apa sih yang kalian alami sebetulnya waktu masa dari offline ke online tuh? Dan Tika mungkin duluan. Yang paling kerasa kamu sih, Tik. Iya. Iya sih. Kenapa dia yang paling kerasa? Saintek. Iya, kebetulan Oh, iya. kan jurusanku masuknya rumun saintek kan. Mungkin yang paling berasa ini karena praktikum sih. Praktikumnya jadi online yang mana biasanya kita bisa Praktikum online tuh cemana? nonton video. Kok nonton Nggak jadi video? praktik. Iya, itu namanya iya. Nah, itu yang paling berasa sih karena kan harusnya bisa terjun ke lapangan, ukur jalan lah, lain-lain gitu. Kampusmu tuh masih kampus yang lama itu? Iya, Sebelumnya yang Diva masih itu? seperti museum itu. Ya, aku juga kan aku soalnya di sebelahnya itu. Iya. Kayaknya Gajah Mada masuknya itu Iya, kita nggak dapat. iya. Ini difilter nggak ya? Iya. Ini bisa di-cut kan? Kayak gitu. Oh gitu. Nah, terus gimana maksudnya praktikum online itu kamu cuma nonton video terus bikin laporannya gitu? Oh, gimana? Iya, jadi nonton video terus habis itu kalau waktu awal-awal pandemi itu malah dikasih data sekunder kayak gitu. Kita langsung olah datanya kayak gitu. Kalau sekarang ada beberapa praktikum yang kita harus cari data sendiri kayak gitu, terus kita olah kayak gitu. Kamu apa? Jurusannya apa? Teknik pengolahan dan pemeliharaan infrastruktur sipil. Waduh. Kuwi lagi ngitung semen dia. TPPIS. Gitu. Oh, gitu ya. Iya. Terus apa namanya? Kalau ininya sendiri, kalau selain praktikum nggak ada soal ya? Enggak sih. Tapi sih aku rasa kalian justru sebagai apa namanya komunitasnya yang malah jadinya gak asik nggak sih? Aku bayanginnya karena aku kan orang-orang generasi milenial yang suka banget yang namanya apa namanya kumpulan komunitas himpunan mahasiswa itu ya seru-serunya waktu kita kumpul di apa namanya? Sekre. Nah, waktu ngumpul di Sekre itu kan serunya kan kayak gitu gitu loh. Dan kan hah? Sekretaris, Pak. Kebetulan nih GM nggak ada sekre ya. Iya, nggak ada sekre. Iya, ngumpulnya kita di pinggiran GSP ya. Iya, betul sekali. Tapi iya kan seru. Iya. Itu paling seru tuh kumpul di GSP. Iya. Iya dulu. Apalagi suruh muterin lapangan GSP 10 kali. Itu serunya. Iya. Oke. Nah, terus mungkin yang lain jawab dulu dong tadi pertanyaanku tadi. Permasalahan online dan offline kuliahnya. Kalau dari aku mungkin karena aku filsafat banyak teori, jadi cepet ngantuk gitu. Di kelas aja ngantuk gitu ya? Iya, apalagi ketika online Oh, gitu. iya. Jadi cara ngatasinnya ya Iya. on cam Bagi gitu. dosennya apa? Tata ya, tolong di notes gitu. Segera dicari kalau dia gambarnya nggak bergerak gitu. Nualita Hanatita. Iya. Iya, pakai bumper. Silakan NIM-nya dicantumkan. 19 ya. Aduh. Gitu. Terus ada apa lagi? Mungkin jadi lebih, nggak tahu kalau orang lain ya, cuman kalau misalkan aku jadi lebih memilih untuk nggak keep in touch sama yang lain gitu. Jadi lebih individual kayak gitu. Jadi ya teman-temannya ya dari komunitas gitu. Iya. Kalau Afif? Kalau aku sendiri karena jurusannya psikologi ya materi kuliahnya kan menyenangkan ya karena kayak tentang kita gitu, tentang diri sendiri bahkan. Jadi jauh ini nggak ada masalah. Tapi emang yang paling kerasa kalau dari aku sendiri itu pergaulan. Karena dari semester 1 tuh aku orangnya suka nongkrong, main sama teman, jalan-jalan, semacam gitu kan. Terus sejak online gini kan biasanya kalau offline dulu habis kuliah kita bisa nongkrong dulu gitu semacam. Kalau online ini kan nggak bisa gitu, Iya bahkan kuliah aja masih bisa ketiduran kan, bangun pagi aja tuh masih bisa sambil tiduran gitu. Nah itu sih yang paling kerasa. Jadi ya benar banget tadi yang tentang ngumpul-ngumpul bareng teman-teman di komunitas, di organisasi itu kan sangat susah sekarang gitu. Sekalinya ngumpul komunitas, organisasi, ntar masuk Twitter gitu. Iya, betul. Dibilang Tumpah ngumpul tehnya ya. gitu. Jadi emang Aduh. Iya sih. Kalau Afif mungkin agak ini ya, agak agak jet lag dari semasa pandemi. Kalau Tata sih aku bayanginnya enggak kan, dia kuliahnya aja kan udah berpikir sendiri gitu kan. Jadi dia tuh enjoy aja gitu. mau online terus juga dia enjoy aja gitu. Sebenarnya ya. Bayar UKT untuk melamun ya. Aku tahu kan karena filsafat itu kan penuh ya, kon mikir terus gitu kan ya. Memikirkan sesuatu yang kadang kita nggak kepikiran. iya benar banget. Oke, terus kalau dari untuk GM sendiri nih, efek pandemi gimana? Kalau tadi dari kalian secara pribadi dan kuliah kalian, kalau dari GM-nya sendiri gimana ke kegiatan komunitas kalian?
Kalau dari volunteernya sendiri, jadi nggak semua bisa ikut berkegiatan offline gitu, karena banyak yang ada yang COVID, ada yang lockdown dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dari eksternal atau dari luar ya kita jadi nggak bisa ngajar di SD Mitra gitu. Tapi memang untuk ngajarnya semuanya offline ya? Kalau ngajarnya offline. Iya. Kenapa sih maksudnya? Apakah memang secara interaksinya kalian memang dirasa kesulitan apabila online? Atau dari anak-anaknya yang kesulitan online atau apa mungkin? Dulu kita di awal sempat ngusahain untuk Online, SD iya. kan waktu online ini, cuma memang Sekolahnya itu rezekinya offline gitu. Tapi kalau menurut kalian susah nggak online? Kalau Atau online bisa-bisa aja sih? Bisa-bisa aja. bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau misalkan online, karena kan soalnya bakal dibuat juga kan mekanismenya gitu Mas. Kalau misalkan online ya berarti nanti satu anak itu nanti sistemnya bagaimana juga pasti nanti dari divisi kurikulumnya sendiri itu akan mengusahakan gitu untuk menyesuaikan tadi sama online. Cuma kemarin memang kebetulan kita dapetnya offline gitu. Jadi dan ya itu tadi mungkin karena lebih gampangnya kan selama ini kita offline gitu. Kalau ada alternatif dan jalan yang offline dulu ya kita usahakan offline dulu gitu. Oke. Terus perbedaannya, ini aku sambil belajar kalian mengajarkan pendidikan karakter ke anak-anak. Perbedaannya dari kalian yang diajarkan sama pendidikan formal apa sih sebetulnya di pendidikan karakter itu? Atau apakah harus ada treatment satu anak itu ada yang mendampingi kah atau gimana sih? Kalian cara mengajar kalian gimana sih sebetulnya? Kalau cara belajar kita berusaha sebisa mungkin untuk jadi teman sama anak-anak, karena kan kita ngajarin anak-anak kecil kan. Kita untuk jadi teman kayak gitu. Terus kebetulan kan kita belajarnya pendidikan karakter, bukan pendidikannya kayak matematika, IPA 1+1 berapa kayak gitu. Tapi kita jadi harus nyontohin ke anak-anak nih, kayak gini nih yang baik, kayak gini yang buruk kayak gitu. Terus kayak kalau anak-anak kan nggak bisa cuma lewat kata-kata, tapi juga kita harus mencontohkan, kayak misalkan mukul kayak gitu, kita harus nyontohkan tuh yang benar gimana ke teman kita juga kayak gitu. Makanya memang tantangan yang cukup besar juga sama volunteering GM adalah bagaimana mereka itu bisa jadi teman sekaligus teladan sama anak-anaknya itu. Karena anak-anak seusia SD itu kan lebih banyak mereka mencontoh gitu Mas dari orang yang akan mereka belajar ketimbang mereka mendengarkan saja gitu. Apalagi anak-anak SD itu kalau kita kasih tahu biasa tuh susah nggak sih gitu, kayak justru ngeyel gitu segala macam gitu. Tapi kalau misalkan kita ngasih contohnya dalam berupa emang teladan sehari-hari, tindakan, kemudian kita juga membawakannya dengan lewat permainan mungkin ya Mas gitu, kayak permainan, games yang mana itu tuh dibungkus di mana di dalamnya tuh ada esensi tadi, misalnya kayak menyayangi orang tua, sopan santun, bagaimana dengan teman, membuang sampah pada tempatnya dan segala macam. Biasanya di merekanya jauh lebih enjoy dan lebih nangkep gitu. Itu bentuknya kelas kah atau gimana sih? Biasanya kelompok sih, kelompoknya selalu berganti. Berapa orang biasanya? Satu kelompok anak itu berapa orang? Random, bisa 7 anak, 8 anak. Atau idealnya berapa sih? Idealnya satu kelompok 10 anak sih harusnya ya. 10 anak gitu ya. Kalau dulu pas SD kita per kelas. Iya, per kelas. Karena masih sekarang SD gitu. Tapi iya. kan Lebih banyak dong ya? Iya, lebih banyak. Tapi menurut kalian lebih efektif mana? Efektif kelas sih. Karena kan pemerataan Usianya usianya juga. kan Iya sih. Kalau Jadi sekarang lebih soalnya bisa bentukannya kan random. emang komunitas di mana anak-anaknya tuh bermacam macam latar belakangnya gitu. Ada yang bahkan masih balita, Oh ya? ada yang udah ada yang 3 tahun. ada yang usia SMP juga. Iya. Karena biasanya kakaknya belajar terus ikutan tuh. Iya. Itu sekali kelompok gitu, ininya berapa orang untuk pengajarnya? Tergantung sih, setiap pertemuan itu ada volunteernya, kadang rame yang ikut, kadang enggak, karena kan ini kan masih pandemi ya, jadi ada yang diizinin, ada yang enggak gitu. Jadi ya rata-rata 9, 10 Sampai gitu. 10, paling banyak mungkin 15. Iya. Tapi pernah 6 ya sih. Iya, pernah. Iya, pernah. Lebih banyak volunteernya daripada anak-anaknya gitu? Lebih banyak masih banyak anak-anaknya. anak-anaknya. Masih banyak orang lainnya. Masih lebih banyak. Oh gitu. Tetap Tadi aku lupa kan mau tanya apa? PPN-nya dibaca dulu Mas. Enggak, tadi soalnya dilepasin ini. Jadi tuh gini, produser kita tuh suka nyebelin gitu. Kita dikasih pertanyaan dikit gitu, tapi suruhnya 1 jam kan. Tanya apa lagi gitu loh. Jadi
host di sini tuh harus berimprovisasi gitu. Makanya bayarannya mahal. Satu episode 1 es teh. Ya sia-sia S3 tadi. S3. Gak sia-sia. Gitu. Oke. Beneran aku lupa tadi tuh mau tanya apa ya Allah. Ini ingat aku. Yang paling sulit itu nanganin anak usia berapa? Yang udah agak Nginjak gedean remaja sih ya, mau nginjak dari kelas remaja. 5 gitu. 5 mau naik ke 6 tuh biasanya lagi Bandel-bandelnya. bandel-bandelnya. Terus kalau yang kayak tadi katanya Mbak Tita gitu, terus kalian ngapain gitu maksudnya? Kan nggak bisa diajak ngobrol ya? Bisa pakai bahasa isyarat. Ya, biasanya ini sih pinter-pinternya kakak-kakaknya, biasanya ada kakak-kakak yang damping kelompok, terus ada biasanya yang ngurusin anak kecil nih, Iya, kayak gitu. memang khusus anak satu gitu. Iya. Tapi emang pernah ada tuh kasusnya tuh dia Mbak Tita sampai SMP juga ada dalam satu waktu gitu. Kalau sampai SMP kayaknya enggak ya, tapi kayaknya Mau Wisnu SMP tuh ada SMP. oh iya. Ada kok Ada yang kayak gitu. dalam satu waktu tuh langsung ada kayak gitu. Iya. Berarti nggak bisa kayak misalkan kalian kasih materi gitu nggak bisa semuanya nyerap dong ya? Nah, makanya Memang bentukannya jadinya kelompokan gitu. Yang disesuaikan sama volunteernya masing-masing. Gitu. Iya, pintar. Jago sih. Itulah, aku tuh kangen ngobrol sama anak-anak GM. Iya, mau suruh ngobrolnya sama Sanu terus. Ngobrol dikit digojekin sama dia. Oke. Udah 2 jam, Pak. Produser ya. Udah 2 jam. Ya, aman ya. Udah 2 jam. Gaji saya jangan dipotong ya, Pak. Ya. Udah 2 jam ini. Ya. Oke. Apa namanya? Gimana sih cara kalian untuk tetap eksis di masa pandemi ini, utamanya untuk para anggotanya nih dan volunteernya? Kalau misalkan dari aku, gimana caranya tetap eksis itu pertama gimana caranya kita bangun dari dalam dulu, gitu. Balik lagi ke bondingnya antara Iya, gitu. anggotanya Jadi ya. kalau misalnya dari aku sendiri sih, usahain tetap terus aware, terus evaluasi terus apa yang kurang, apa yang harusnya diperbaiki kayak gitu, dan coba belajar kompleks problem solving gitu. Jadi itu yang diterapin kalau ini sih selama kita ini ya, setahun ini gitu. Berarti tetap terus, atau kalian ada ini nggak sih kayak tiap kelasnya kan berarti kan seminggu sekali ya kan? Untuk di luar itu ada kegiatan yang untuk internal yang rutin apa? Ada nggak? Ya itu tadi sih project bareng universitas lain, terus kita juga sering banget diajakin studi banding sama universitas kayak UNER, UB, plus Undip gitu. Memang Unpad banyak gitu. sekarang universitas yang punya program seperti kalian ya? Iya. Kurang lebih. Oke, kasih pesan dong buat dari Gajah Mada menginspirasi untuk para pendengar Tripods. Coba kasih pesan. Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin kalau misalkan aku beberapa minggu ke belakang mungkin ya merasa kalau aku tuh nggak berguna sama sekali gitu. Nggak berguna. Kalau kayak kenapa sih kok kayaknya semua yang aku lakukan tuh salah gitu. Dan aku sadar kalau ternyata cara aku healing adalah membantu orang. Salah satunya adalah jadi relawan. Gitu. Karena ternyata aku ngebantu mereka itu justru bukan aku yang ngebantu, tapi mereka yang ngebantu aku. Itu sih. Jadi ternyata tuh cara kita membantu orang itu tuh juga berdampak positif. Iya, ternyata justru mereka yang membantu aku. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang ngerasa nggak berguna juga, coba bantu orang. Pin, kamu ngerasa berguna nggak? Bantu orang, Pin, kalau nggak ngerasa berguna. Karena itu jadi bikin aku jadi ngerasa worth it gitu loh. Oke, iya sih. Jadi secara ini iya sih kayak ngerasa karena membantu orang itu kan jadi ngerasa aku tuh punya peran nih ternyata bisa nih di sosial gitu ya. Oke, mungkin Tika. Sebenarnya jawabannya Tata cukup mewakili ya, cuman iya, tapi pesan juga buat teman-teman di rumah jangan pernah bosan buat jadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan gitu, karena bahagia aja tuh nggak cukup kalau nggak membahagiakan orang lain juga. Tapi at least kita harus bahagia dulu. Iya, untuk betul. bisa menyebar kebahagiaan. Iya. Betul sekali. Mutiara sekali, Pak. Dari apa mungkin? Kalau dari aku mungkin penutup aja kali ya, singkat, tetaplah menginspirasi dan jadilah inspirasi bagi dirimu, orang lain, dan inspirasi bagi dunia. Keren. Kak, terinspirasi ya Kak?
Langsung. Oke, terakhir buat teman-teman, ini kan kebetulan kan viewer kita dari setiap episode itu ada 100.000, itu kan 50.000-nya sendiri itu kan anak-anak UGM. Gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan gimana cara untuk ikut bergabung ke Gajah Mada Menginspirasi? Oke, buat teman-teman yang pengen banget bergabung di Gajah Mada Inspirasi bisa banget ikutan oprek. Insya Allah antara November ke Desember kita bakal ngadain oprek atau open recruitment. Dan memang seleksinya akan panjang, ada seleksi berkas, interview, terus micro teaching 1, micro teaching 2, baru ada final announcement gitu. Tapi aku bisa yakinin teman-teman tuh itu bakal worth it banget Worth gitu. it banget. Banget. Pantau terus lah ya. Seleksi alam. Itu Ada di mana saja ya. Iya, asli. seleksi Itu mereka PR. itu, Pak. Seleksi mereka itu lebih panjang daripada seleksi Troya. Di Troya cepat Pak seleksinya. Mereka lebih panjang. Itu infonya nanti didapat di mana? Ada sosial medianya mungkin? Iya. Pantau Di- terus IG kita di Gajah Mada Menginspirasi. Oh iya, ini ya. Ya. Yes, ya. Di sini. Tolong nanti editor dibikin yang bagus ya. Jangan kayak aku jayus banget nanti. Instagramnya di Gajah Mada Menginspirasi. Oke, nanti akan ada update-update di situ oprek ya. Iya. Bagi teman-teman yang punya apa namanya minat untuk berbagi ya, gitu kan. Kayak saya ini kan suka banget berbagi. Hah, mbok guyu toh, Cak. Oke, udah, capek aku. Nanti apa namanya bayarannya nggak cocok nanti. Itu thank you banget Afif, Tata, Tika, thank you banget udah main ke Troya ya. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi di banyak-banyak project lainnya gitu kan. Sukses terus buat Gajah Mada Menginspirasi. Dan sukses terus buat anggota-anggota dan volunteernya. Semoga apa yang kalian berikan itu berdampak kepada kemajuan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih pembahasan kali ini luar biasa. Aku kumpul sama teman-teman sebaya yang sangat intelektual ini. Itu kan, semoga podcast hari ini bisa berdampak positif juga buat teman-teman seperti namanya komunitas mereka Gajah Mada Menginspirasi. Semoga teman-teman semuanya terinspirasi untuk melakukan hal-hal baik. Oke, terima kasih di episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.